Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Alif Laksamana dengan NIM 2023-31017. Di sini saya akan menjelaskan presentasi saya, yang dimana saya mengambil judul Ancaman Keamanan Cyber Berbasis AI Indonesia versus Amerika Serikat. Nah, di sini studi analisisnya itu berdasarkan World Economic Forum Global Cyber Security Outlook 2026. Nah, peta perjalanan analisis ini tentang yang pertama itu konteks latar belakangnya. Terus yang kedua itu adalah AI itu adalah pedang yang bermata dua tentang pertahanan dan senjata ofensif. Yang ketiga itu studi kasus G2G 1002. Yang keempat itu kasus pada Indonesia. Yang kelima itu Indonesia versus Amerika Serikat. Yang keenam itu temuan dan tren serta rekomendasi. Oke, yang pertama kita masuk ke latar belakang ya, di mana AI ini mengguncang landscape keamanan cyber global. Pada World Economic Forum Global Security Outlook 2026, ada 804 pemimpin dari 92 negara, yang dimana 94% pemimpin mengaku AI adalah sebagai pendorong perubahan utama, dan 65% organisasi memasukkan risiko geopolitik ke strategi risiko. 64% organisasi menilai keamanan alat AI mereka naik dari 37%, dan 91% perusahaan besar telah menyesuaikan postur keamanan cyber. Organ Organisasi yang benar-benar resilient bukanlah yang menghindari serangan, melainkan yang membangun tata kelola, visibilitas, infrastruktur kolaboratif untuk pulih dengan cepat. Itu adalah kata-kata dari WF Global Cyber Security Outlook 2026. Nah, di sini tentang AI adalah pedang bermata dua, yang dimana itu bisa menjadi pertahanan defensif, yang dimana dia akan mendeteksi pola malware baru hingga 300% lebih akurat dibanding sistem signature base. Integrasi SIEM, SOAR mempercepat analisis log dan respons incident. AI cybersecurity juga mengordinasikan pemindaian kerentanan lintas industri, serta benchmarking keamanan model AI frontier sebelum dirilis ke publik. Nah, di sini juga dia bisa menjadi ofensif, yang dimana AI enable adversaries naik jadi 89%, dan juga 52% serangan AI memanfaatkan LLM publik untuk phishing dan script payload, melakukan deepfake, serta agen AI otonom yang kini mengeksekusi 80-90% siklus serangan tanpa arahan manusia. Ini adalah eskalasi serangan berbasis AI pada tahun 2025 sampai 2026, yang dimana ada 1968 rata-rata serangan cyber per organisasi, yang dimana naik dari 70% dari 2023. Serta 10 hari rata-rata dwell time atau waktu antara infeksi atau deteksinya, yang dimana turun dari 16 hari pada 2023. Satu dari 6 pelanggaran data breach yang dilacak IBM 2025 melibatkan penggunaan AI oleh penyerang. Ini adalah lonjakan serangan cyber di Indonesia, yang dimana ada 714% kenaikan serangan cyber pada tahun 2025 dibanding rata-rata tahun 2020 sampai 2024. Dan 83,68% ada beberapa anomali yang dimana berbasis malware dominasi tertinggi jenis ancaman. Dan ada 550% pertumbuhan konten deepfake di Indonesia dalam 5 tahun terakhir, yang dimana ini diambil dari data.com.digi. G2G 1002. Nah, di sini ada kampanye spionase cyber berorientasi AI, yang dimana kasus pertamanya itu terdokumentasi publik, di mana AI agent mengeksekusi mayoritas siklus serangan secara otonom. Pada September 2025, Anthropic mendeteksi aktivitas mencurigakan pada Cloud Code. Terus dilakukan investigasi dan tertangkap ada operasi spionase, yang dimana modusnya itu AI dimanipulasi jailbreak berpura-pura menjadi penguji keamanan defensif, yang dimana skalanya ada 30 target global teknologi, keuangan, kimia, dan pemerintahan. Dan pada 13 November 2025, Anthropic mempublikasikan laporan pengungkapan kampanye ini. Skala otomisasi yang belum pernah terjadi, yang dimana ada 30 organisasi global yang ditargetkan, dan 80-90% operasi dieksekusi otomatis oleh AI, 4-6 titik keputusan manusia per kampanye, dan ribuan per detik permintaan pada puncak operasi. Nah, profil aktor ancaman ini yaitu ada kategorinya itu pada Advanced Persistent Threat, yang dimana bersponsor negara, motif spionase strategis yang
merupakan bukan bagian dari finansial. Terus modus teknis. Nah, ini melakukan eksploitasi kerentanan model AI terhadap rekayasa prompt dan orkestra via model konteks protokol. Implikasi menurunkan hambatan sumber daya bagi aktor negara untuk operasi berskala besar secara simultan. Selanjutnya itu ada pemetaan kerangka mitra ATT dan CK, yang dimana di sini pertama ada reconnaissance, yang dimana AI memetakan target secara otomatis. Yang kedua itu ada initial access, jailbreak menembus guardrail model. Yang ketiga itu credential access, AI menjalankan script pengumpulan kredensial. Yang keempat lateral movement, AI menavigasi, memetakan aset internal. Dan yang kelima exfiltration, yang dimana AI mendokumentasi data untuk operasi lanjutan. Operator manusia hanya bisa mengambil keputusan pada 4 sampai 6 titik kritis yang dimana seluruh rantai eksekusi teknis dijalankan otonom oleh AI sendiri. Dampak multidimensi kasus G2G 1002. Nah, organisasi itu melakukan percobaan intrusi terhadap sistem strategis, risiko pencurian kekayaan intelektual, dan data sensitivitas pada target yang berhasil ditembus. Yang dimana Nasional AS memicu perhatian Kongres AS. Komite Keamanan Dalam Negeri mengundang CEO Anthropic untuk bersaksi soal implikasi keamanan nasional. Yang ketiga itu industri global, yang dimana mempercepat kesadaran bahwa tata kelola AI memerlukan kerangka setara Identify Access Management. Nah, kasus pendukungnya yaitu ada di deepfake fraud di sektor keuangan Indonesia, yang dimana 250.000 dolar rata-rata kerugian per insiden deepfake korporat di Indonesia, dan juga 2,6 triliun kerugian penipuan online OJK ISC hingga Mei 2025. Yang dimana modus utamanya itu pemalsuan identitas, social engineering berbasis deepfake voice, yaitu menipu karyawan bank. Berbeda dari G2G 1002 yang dimana motifnya itu dominan adalah kejahatan finansial terhadap individu institusi dan bukan spionase strategis negara. Nah, yang selanjutnya itu ransomware dan phishing yang berbasis AI tetapi menjaga 3 ancaman dominan. Selanjutnya itu kesenjangan kecepatan regulasi AI, yang dimana Indonesia itu SE Menkominfo tentang etika AI bersifat pedoman dan tidak mengikat secara hukum. Tunduk pada UU ITE, UU PDP yang sudah ada pada sebelumnya, strategi nasional, 2 rancangan Perpres AI yang masih dalam tahap penyusunan, dan Wamenkomdigi yang dimana adopsi AI telah melampaui kesiapan regulasi. Nah, pada Amerika Serikat ia mengikat berlaku sejak 2 Juni 2026, yang dimana Executive Order Promoting Advanced AI Innovation and Security yang dimana ditandatangani oleh Presiden AS. Terus selanjutnya membentuk AI Cyber Security untuk koordinasi kerentanan lintas industri. Lalu CISA wajib terbitkan Binding Operational Directive untuk sistem federal sipil, benchmarking keamanan wajib bagi model AI frontier sebelum rilis publik. Selanjutnya perekrutan tenaga ahli, yang dimana keamanan cyber dipercepat secara nasional. Selanjutnya itu kelembagaan tingkat kesiapan, yang dimana aspeknya itu ada lembaga koordinasi, BSN sebagai otoritas tunggal. Ya, kalau di Amerika itu CISA, NSA, dan Departemen Keuangan dan National Security. Pada skala ancaman itu ada pada Indonesia 5,5 miliar anomali, naik 714%. Dan kalau di Amerika Serikat itu 39% insiden AI tercatat di Amerika Utara. Selanjutnya tingkat kematangannya itu pada Indonesia itu bertumbuh namun timpang antar sektor, literasi cyber, dan masyarakat yang sangat rendah. Kalau di Amerika itu relatif matang karena tetap jadi target utama. Nah, ada 6 temuan utamanya, yang dimana AI menjadi force multiplier bagi penyerang maupun bertahan. Yang kedua itu AI agent otonom kini mampu mengeksekusi hampir seluruh siklus serangan tanpa keterlibatan manusia. Yang ketiga itu kesenjangan kecepatan rekoleksi tajam. Yang keempat, profil ancaman berbeda, yang dimana Indonesia dominan kejahatan finansial dan AS dominan spionase. Yang kelima, skala insiden Indonesia naik 714%. Yang keenam, kerangka mitra ATT dan CK tetap relevan, namun perlu dimensi tambahan untuk memanipulasi model AI. Selanjutnya itu tren 5 tahun ke depan, yang dimana pada tahun 2026 sampai 2031. Yang pertama itu otomisasi penuh. Yang kedua itu kesenjangan yang melebar. Yang ketiga itu regulasi transformasi. Yang keempat, deepfake akan mendominasi.
tantangan tata kelola AI agent yang dimana vetting terpusat. Marketplace level ini terhadap konektor dan integrasi pihak ketiga. Menggeser verifikasi kepercayaan dari negosiasi per vendor menjadi gerbang tinjauan yang berkelanjutan. Selanjutnya itu benchmarking wajib yang dimana evaluasi keamanan model sebelum merilis ke publik. Sebagaimana diamanatkan Executive Order AS Juni 2026 melalui mekanisme benchmarking model AI. Nah, 7 langkah strategis bagi Indonesia yaitu yang pertama itu percepat pengesahan Perpres AI yang mengikat wajib security assessment. Yang kedua itu membangun AI Cyber Security Clearinghouse pada Komdigi, OJK, dan sebagainya. Yang ketiga mewajibkan verifikasi yang berlapis. Yang keempat, adopsi kerangka mitra ETTCK Atlas sebagai standar analisis insiden nasional. Yang kelima, subsidi kapasitas deteksi berbasis AI bagi UMKM. Yang keenam itu perkuat literasi keamanan cyber dan modus berbasis AI. Yang ketujuh itu yang paling penting membangun kerjasama threat intelligence sharing lintas negara mitra strategis. Jadi di sini kesimpulannya yaitu AI telah mengubah aturan main keamanan cyber yang dimana Indonesia menghadapi eskalasi ancaman cyber yang sangat tajam dengan karakter dominan kejahatan finansial berbasis AI, namun kerangka regulasi dan kapasitas kelembagaannya masih tertinggal dibandingkan Amerika Serikat. Penguatan tata kelola juga investasi deteksi berbasis AI dan literasi masyarakat yang menjadi kunci untuk mengimbangi laju evaluasi ancaman yang terus mempercepat. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.